Warning. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Yohandri Class. Seperti yang sudah disampaikan pada awal video ini, kita akan membahas cara melakukan parafrase atau penyusunan kalimat ulang menggunakan aplikasi yang praktis dan gratis tentunya. Jadi pastikan menonton video ini hingga akhir, karena ada dua aplikasi yang nanti akan kita jelaskan dalam video kali ini. Namun sebelum kita mulai, bagi yang belum mengikuti channel ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru dari channel Yohandri Class. Baik, kita mulai aplikasi pertama. Dalam aplikasi pertama ini, kita akan menggunakan Quillbot untuk melakukan parafrase kalimat atau menyusun kalimat ulang. Dari browser, kita ketikkan quillbot.com. Dalam quillbot.com ini tersedia beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan. Hari ini kita akan bahas tentang parafrase. Di dalam menu Quillbot ini, kita tinggal menempatkan kalimat atau paragraf yang mau kita lakukan parafrase. Nah, di dalam Quillbot ini juga tersedia beberapa bahasa, Prancis, Spanish, Jerman, juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal pilih bahasa yang mau kita lakukan parafrase. Kemudian di menu ini juga tersedia model parafrase, mulai dari model standar, kemudian model fluence, model natural, model formal, kemudian ada beberapa model lain seperti akademik, simple, kreatif, expand untuk memperpanjang kalimat, yang pendek kita buat lebih diuraikan, atau memperpendek, shorten, dan custom. Jadi kita bisa memilih mode parafrase sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk versi gratis, tidak semua menu ini tersedia ketika kita ingin melakukan paraphrasing. Untuk menguji aplikasi Quillbot ini, saya akan ambilkan satu naskah yang mau saya tulis ulang dalam kalimat yang berbeda dengan makna yang sama. Paragraf yang saya copy ini kemudian saya tempatkan pada Quillbot. Nah, tinggal dipilih apakah modelnya standar, fluence, natural, formal, dan sebagainya. Kita coba yang aplikasi standar, kemudian kita klik parafrase. Kemudian aplikasi ini akan merubah kalimat yang kita tempatkan ini ke dalam bentuk susunan kalimat baru di bagian kanan ini. Tulisan yang berwarna menunjukkan perubahan susunan kalimat atau kata yang dilakukan oleh software ini. Kemudian dari sini, aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk merubah bagian-bagian tertentu yang kita ingin memodifikasi dalam kalimat atau kata yang lain. Kita tinggal klik di sini, kemudian dia bisa memberikan alternatif atau pilihan-pilihan kata lain yang bisa kita gunakan. Kemudian di aplikasi ini kita juga bisa merubah modelnya. Misalnya kalau kita pilih fluence, maka aplikasi parafrase ini akan merubah bentuk kalimat lain. Begitu juga kalau kita ambil shorten, kita ingin dipendekkan paragrafnya daripada paragraf yang semula, maka dia akan menyusun paragrafnya lebih pendek dari paragraf yang sebelumnya. Selanjutnya kita tinggal copy hasil parafrase ini ke dokumen kita. Oke, ini aplikasi pertama yang bisa kita gunakan untuk melakukan parafrase. Baik, aplikasi kedua yang dapat kita gunakan untuk melakukan parafrase kalimat adalah smodin.io. Dalam website ini juga tersedia beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Hari ini kita akan membahas tentang rewrite untuk menulis ulang kalimat yang sudah kita miliki sebelumnya, atau kita ingin merubah kalimat dengan mempertahankan makna yang sama. Kita ambil rewrite, maka di dalam tampilan ini kita bisa melihat ada bagian input, tempat kita menempatkan kalimat, kemudian juga ada bagian output. Dan seperti pada Quillbot juga tersedia pilihan bahasa di sini yang dapat kita gunakan untuk melakukan parafrase. Juga tersedia bahasa Indonesia di dalam aplikasi ini. Karena kita mengambil versi free, jadi di sini ada batasan kata dan jumlah pemakaian per hari yang bisa kita gunakan. Baik, kita akan kembali ke paragraf yang mau kita lakukan parafrase. Saya ambil potongan paragraf yang saya tulis di artikel sebelumnya,
kemudian saya tempatkan di dalam input. Selanjutnya dari input ini saya tinggal klik rewrite. Ini jumlah kata yang saya masukkan 923, maksimumnya 1000 karena ini adalah versi free, versi gratis. Kita klik rewrite. Kita tunggu sesaat, kemudian aplikasi ini akan menulis ulang kalimat yang tadi kita inputkan ke dalam bentuk baru. Dalam bagian ini kita bisa menunjukkan bagian kalimat atau kata mana saja yang dirubah dengan mengklik show change. Kita bisa lihat kata dan kalimat yang dirubah oleh aplikasi ini. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan, tinggal klik hide change. Dan jika hasil rewrite-nya sudah kita rasa memenuhi keinginan kita, maka tinggal di copy ke dalam dokumen kita. Nah, di dalam aplikasi ini juga tersedia cek plagiarism atau nanti similarity-nya, seberapa mirip tulisan kita dengan tulisan sebelumnya. Kita coba cek berapa persen plagiarism terdeteksi setelah kita lakukan rewrite. Kita scan for plagiarism. Baik, ini hasilnya. Dari sini terbaca 29% dari tulisan ini dideteksi sebagai plagiarism. Ada 2 sumber yang terkoneksi dengan tulisan yang kita buat. Tapi software ini sudah menunjukkan bahwa ada 71% dari kalimat yang kita susun ini sudah keluar dari kalimat aslinya. Artinya software ini sudah melakukan paraphrase atau menyusun ulang kalimat dari kalimat sebelumnya yang sudah kita kopikan di bagian input. Jika dirasa hasil rewrite-nya belum memenuhi harapan, kita bisa meng-copy paste ulang hasil ini ke bagian input lagi untuk dilakukan rewrite kembali beberapa iterasi atau beberapa kali sehingga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, itu tadi 2 aplikasi yang dapat kita gunakan dalam melakukan paraphrase. Jika Anda mempunyai aplikasi-aplikasi lain yang dapat digunakan dalam melakukan paraphrase, silakan ditulis di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silakan dibagikan. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya di channel Handry Class. Assalamualaikum, salam sehat, sukses dan bahagia selalu.